Halo teman-teman, kami dari kelompok G Semiotika. Pada topik kali ini, kami akan membahas mengenai memahami semiotika part 2. So, enjoy the video guys. Halo teman-teman komunikasi, saya Giri Christopher, salah satu anggota dari grup G mata kuliah Semiotika Unika Sugia Pranoto. Pada hari ini, saya akan membahas kembali tentang semiotika dan semiologi. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa semiotika dan semiologi memiliki definisi yang sama, namun yang membedakan adalah istilah semiotika mengacu kepada pemikiran Charles Sanders Peirce, yang ia berpendapat bahwa konsep dasar semiotika adalah konsep dasar tanda, entah itu tanda sebagai sebuah bahasa ataupun bahkan dunia itu sendiri. Sedangkan istilah semiologi lebih mengacu pada pemikiran Ferdinand de Saussure, yang ia berpendapat bahwa istilah semiologi adalah istilah yang sering digunakan pada psikologi sosial dengan tujuan untuk mengungkapkan atau menunjukkan sebuah tanda di dalam kehidupan ataupun di tengah-tengah masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, pada part kedua ini saya akan menjelaskan 9 macam jenis semiotika. Yang pertama adalah semiotika analitik, yang dimana adalah semiotika yang menganalisis sistem tanda. Yang kedua adalah semiotik deskriptif, yang artinya memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Yang ketiga adalah semiotik faunal atau semiotik zoosemiotik. Ada semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Lalu ada semiotik kultural, yaitu adalah semiotik yang dimana menelaah sistem tanda yang berlaku pada kebudayaan masyarakat. Lalu yang kelima adalah semiotik naratif, adalah semiotik yang dimana menelaah sistem tanda dalam sebuah narasi yang berwujud pada mitos atau cerita legenda. Lalu yang keenam adalah semiotik natural, yang dimana semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Yang ketujuh adalah semiotik normatif, yang dimana semiotik yang menelaah sistem tanda-tanda yang dibuat oleh manusia atau norma-norma yang dibuat oleh manusia. Yang kedelapan adalah semiotik sosial, yang dimana menelaah sistem pada yang dihasilkan oleh manusia yang berupa lambang. Lalu yang kesembilan adalah semiotik struktural, yang dimana semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Lalu sistem semiotika itu terbagi menjadi dua, semiotik pragmatik, yaitu ada menguraikan asal-usul tanda, dan semiotik sintaktik. Ada semiotik yang menguraikan tentang kombinasi-kombinasi tanda. Seperti itu teman-teman. Sekian part 2 dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan dari teori informasi. Nah, pada intinya informasi itu sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang dibentuk, yang diproses sedemikian rupa agar itu dapat dimengerti secara mudah dan bermanfaat bagi si penerimanya. Seperti yang dikatakan oleh Eko, bila dilihat dari sisi pengirim, sebenarnya informasi itu disediakan secara bebas. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa dari sisi si penerima tidak semua fakta ataupun data bisa disebut sebagai informasi, karena bila kita tinjau ulang, kita amati kembali, kita harus bertanya apakah memang itu bermanfaat bagi si penerima. Bila memang tidak, maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah informasi. Selamat malam teman-teman, saya Muhammad Rafiansyah akan melanjutkan materi teori komunikasi dan memberikan contoh sifat-sifat untuk menentukan suatu informasi menurut Siagian tahun 1944. Yang pertama, contoh sifat adalah mudah diperoleh, dan yang kedua, luas dan lengkap informasinya. Ketiga, ketelitian. Keempat, kecocokan. Kelima, ketepatan waktu. Dan keenam, kejelasan. Ketujuh, keluasan. Kedelapan, dapat dibuktikan. Kesembilan, bebas dari prasangka. Dan yang ke-10, dapat dilacak kebenarannya. Dan menurut Umberto Eco, skema informasi sebagai berikut. Search adalah sumber,
transmitter pengirim signal itu sinyal, channel adalah saluran, dan signal lagi adalah sinyal, receiver penerima, message pesan, destination adalah saran. Itu saja mungkin materinya. Terima kasih. Oke, lalu pendekatan yang terakhir teman-teman, pendekatan terhadap tanda-tanda. Terdapat dua pendekatan yang biasanya menjadi rujukan dari para ahli, yaitu seperti yang pertama dari Ferdinand de Saussure. Tanda-tanda sendiri menurut Ferdinand merupakan manifest konkret dari citra bunyi dan sering diidentifikasikan dengan citra tersebut sebagai penanda bunyi. Jadi ada dua penanda dan tanda merupakan unsur-unsur mentalistik. Dalam tanda, adanya citra bunyi sebagai dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kemarin saya sudah jelasin tentang definisi selai kertas yang dipakai Ferdinand Saussure dalam perumpamaannya. Menurutnya tanda-tanda sendiri ada dua, yaitu bunyian dan gambar atau signifier tadi penanda teman-teman. Lalu yang kedua konsep dari bunyi-bunyian tanda dan gambar, tanda dan bunyi-bunyian dan gambar tersebut atau signifier. Lalu yang kedua teman-teman, dari C.S. Peirce menyatakan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupai keberadaan, hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau karena adanya ikatan konvensional dengan tanda tersebut. Peirce mengukuhkan teori segitiga makna yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu tanda, objek, dan interpreter. Acuan tanda ini disebut objek, yang artinya konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang tuju dengan tanda. Demikian dari kelompok kami, kelompok G. Sekian dan terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami lakukan tadi dapat membantu kalian dalam memahami semiotika. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan selalu buat teman-teman di luar sana.